Toros, pegunungan ini memiliki banyak gua-gua batu yang terkenal dengan keindahan di dalamnya. Sayang sekali rasanya jika saya ke Besehir tapi tidak mendatangi salah satu guanya. Jadi di Besehir ini selain memang banyak gedung-gedung tua, tapi ini saya juga mau masuk ke salah satu goa, dan ini adalah goa natural. Namanya adalah Chamlek Balatini. Chamlek sendiri artinya adalah goa yang banyak, dan satu goa yang akan saya tuju ini namanya Balatini. Chamlek Balatini merupakan satu dari 14 gua batu yang ada di Pegunungan Toros. Dari gua-gua yang ada, gua inilah yang cukup safety untuk saya telusuri. Belum benar-benar masuk gua, saya sudah bisa langsung merasakan perbedaan suhu yang signifikan. Nih, yang kena matahari masih hangat. Yang udah nggak kena matahari dingin banget. Karena di luar masih cerah sekali, jadi kebantu sama udaranya yang hangat. Tapi masuk sini bener-bener dingin sekali. Semakin masuk ke dalam, suhunya semakin turun. Ini karena gletser atau salju yang mencair mengalir masuk ke dalam gua. Sehingga udara dingin tersebut mengendap di dalam gua dan menjadikan suhu di dalam gua seperti lemari es. Careful. Wow. Wah. Ini di atas ada batu besar sekali ya. Jadi jalannya harus menunduk gini. Oke. Meski gua ini sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah Konya, namun bentuk bebatuan di dalam gua tidak ada yang dirubah. Ketika menyusuri gua ini, mata saya tidak henti-hentinya disuguhkan dengan keindahan relief bebatuan. Tapi saya juga harus berhati-hati karena dari langit-langit yang tinggi, bisa saja tiba-tiba langit guanya jadi sangat rendah. Ini saya benar-benar merinding melihat sesuatu sebesar ini, karena ini adalah stalaktit terbesar yang pernah saya lihat. Jadi entah berapa miliar tahun yang dibutuhkan untuk mineral air bisa membentuk sesuatu yang seperti ini. Ini bentuknya seperti pohon, semacam seperti jamur tapi dari luar angkasa. Ini saya nggak bisa jelasin, tapi pokoknya keren banget. Tidak terasa, saya hampir 1 jam berada di dalam gua. Akhirnya depan kita udah selesai. Ini adalah ujung dari goanya. Jadi tadi di dalam kita lumayan lama karena emang sambil ngelihat sekeliling ya. Tapi sebenarnya jarak dari awal kita masuk sampai kita keluar ini kurang lebih 900 meter. Meski pintu keluar sudah terlihat dengan sangat jelas, tapi ternyata gua ini masih belum cukup memberikan saya kejutan. Ini bawahnya dari kaca, jadi agak deg-degan liatnya ya. Lihat turunnya ini tinggi sekali. Wah. Jadi sekalian di sini kita menghangatkan badan kena matahari karena dari tadi di dalam gua sangat dingin. Wah, lihat deh ke bawah, ngeri banget. So scary. Adrenalin saya dipacu ketika harus menginjakan kaki di lantai kaca. Ini sampai takut juga. Tapi begitu disuguhkan dengan pemandangan secantik ini, merubah rasa takut saya. Di tangan saya agak gemetar. Tapi dari sini pemandangannya worth it banget, apalagi di depan sana di ujung ada pegunungan salju. Wah, di mana lagi coba dapat pemandangan goa yang megah, hutan pinus, pegunungan salju. Paket komplit di sini. Keren banget. Wah, ternyata benar saja. Pemandangan dari teras ini jauh lebih indah. Saya bisa melihat pemandangan lembah, perbukitan, dan pegunungan lainnya dari atas sini. Jadi di sini memang sebagai salah satu goa terbesar di Konya, dan apalagi pegunungan es itu juga sampai ke Antalya yang mana itu ada di selatan banget.
Dia di selatan Turki. Jadi memang pegunungan ini sangat besar dan di dalamnya itu banyak sekali gua-gua seperti ini. Ini saya hari ini sangat beruntung bisa ke salah satu tempat paling keren di dunia. Bersepeda menjadi gaya hidup modern bagi warga Konya. Kota ramah pesepeda ini juga menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat parkiran sepeda. Konya memiliki julukan The City of Bicycles. Kurang afdol kalau udah kesini tapi nggak nyobain bersepeda. Jadi sekarang saya mau keliling kota menggunakan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meram memiliki jalur sepeda yang cukup luas. Tersedia sepeda yang membuat saya tidak perlu khawatir mengganggu pejalan kaki atau pengendara lain. Berkeliling sekitaran Taman Meram yang sepi dan sejuk membuat saya makin bersemangat mengayuh pedal semakin jauh. Sesekali, saya juga bertemu dengan atlet sepeda yang sedang berlatih. Karena saat ini bertepatan dengan diselenggarakannya kompetisi sepeda dunia di Konya. Predikat Konya sebagai kota sepeda semakin terlihat karena banyak tempat persewaan sepeda atau shelter sepeda. Sepertinya bersepeda saat menjelang jam berbuka puasa menjadi ide yang sangat tepat. Selain memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk pesepeda, Kota Konya juga menyediakan banyak sekali ruang terbuka hijau. Kali ini saya memilih Kultur Park untuk berbuka puasa karena memang spot ini itu cukup terkenal untuk para keluarga ataupun sahabat. Ada juga yang pasangan berbuka puasa di sini ala piknik. Konya memiliki banyak spot ruang terbuka untuk berbuka puasa dengan orang terdekat. Kultur Park dipilih karena areanya yang luas, nyaman, dekat dengan masjid dan pusat kuliner. Sesaat setelah azan maghrib berkumandang, saya dihampiri seseorang yang menawarkan makanan pada saya. Please, would you like some? Thank you. Jadi saya baru aja duduk dan saya ditawarin buah stroberi. Jadi sebagai terima kasih saya juga barterin sama nih kue-kuean yang saya beli tadi. Saya dapat stroberinya ini besar sekali. Wah, saya udah nggak sabar nih buat makan. Menu berbuka puasa kali ini saya memilih kue khas Turki, yaitu baklava dengan beberapa bentuk dan halka tatlese, yaitu churros manis ala Turki. Tidak lupa, saya juga mencoba roti lembut yang ada hanya saat Ramadan, yaitu Ramazan Pide. Sensasi berbuka puasa di area terbuka, dikelilingi oleh masyarakat lokal Konya seperti ini, memang terasa berbeda ketika di negara sendiri. Apalagi, keramahan orang Turki bisa saya rasakan secara langsung. Kebiasaan berbuka puasa di taman terbuka seperti ini sudah seperti menjadi tradisi bagi masyarakat di Konya. Dan orangnya pun juga ramah-ramah. Bahkan saat bertemu dengan orang asing seperti saya, mereka tanpa ragu berbagi makanan. Sungguh kehangatan Ramadan yang luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang.